Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Pipin Ardianti. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Baik, pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian dari organisasi. Organisasi atau organization adalah sekelompok orang yang terdiri atas orang-orang yang dengan peran yang diberikan secara formal yang bekerja sama untuk mencapai sasaran organisasi. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat, saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu. Bahasan yang kedua adalah ciri-ciri organisasi. Yang pertama adalah adanya suatu kelompok yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan berbeda-beda tapi satu sama lain berkaitan. Yang ketiga, setiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. Yang keempat yaitu adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, adanya suatu tujuan. Adapun organisasi di lingkungan sekolah yaitu contohnya organisasi intrasekolah, koperasi sekolah, paskibraka, pramuka, dan lain-lain. Dan contoh organisasi di lingkungan masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan program Bina Keluarga Balita. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Ya, dengan berorganisasi, siswa akan diajarkan cara mengeluarkan pendapat dengan benar, cara berkepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara menjadi seorang bawahan, belajar bergaul, bagaimana mengatur organisasi dengan baik agar tujuan bersama dapat tercapai, dan lain sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih organisasi di sekolah yaitu organisasi tersebut harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan minat siswa. Contohnya, ada seorang siswa yang senang menolong orang dan berpetualang ke alam. Siswa tersebut dapat memilih untuk bergabung menjadi organisasi pramuka. Peran serta siswa-siswi di sekolah ketika memilih organisasi, baik untuk bergabung dengan organisasi tersebut ataupun sekedar memberikan pendapat juga suaranya untuk mempengaruhi kelancaran organisasi di sekolah. Dukungan dan peran serta para siswa tersebut sangat dibutuhkan oleh organisasi, baik ketika di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Bentuk-bentuk keputusan bersama. Yang pertama yaitu musyawarah dan mufakat, yaitu bentuk pengambilan keputusan bersama yang lebih mengedepankan kebersamaan yang dilakukan dengan cara menyampaikan semua pendapat yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu aklamasi, merupakan pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama. Selanjutnya yaitu teknisi dalam pengambilan keputusan bersama yang terjadi dalam musyawarah dan mufakat. Dan dilakukan dengan cara menyampaikan semua pendapat yang berbeda-beda untuk didengar dan ditampung, kemudian pendapat yang paling baik yang telah dipertimbangkan bersama akan disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan cara ini diharapkan keputusan yang diambil bersama bisa menggambarkan semua pendapat, sehingga tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan. Selanjutnya itu teknisi dalam pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum dilaksanakannya voting. Yang pertama yaitu voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Yang kedua, voting dilakukan karena sempitnya waktu sementara keputusan harus segera diambil. Yang ketiga yaitu voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada. Yang keempat yaitu voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai quorum atau jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang hadir, biasanya 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti musyawarah. Yang kelima yaitu voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Yang terakhir yaitu teknisi dalam pengambilan keputusan bersama berdasarkan aklamasi. Aklamasi merupakan pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki dan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.